Ya, jadi saya mulai dengan apa yang natrium. Artinya saya atau kita lihat dulu ya, saya tunjukkan dulu. Nah, jadi seperti sudah dijelaskan, caranya adalah caranya sebentar, saya ada perlu. Pak, maaf sepertinya terhold suaranya. Ya, ya, oke. Mute. Ya, eh, ya kita teruskan. Jadi saya tunjukkan apa hasilnya dari contoh Na ya. Na Bambang. Jadi kan caranya adalah di sini klik aja gitu ya. Lalu kita putar supaya kelihatan semua hidrogennya. Kok gitu ya? Kok gelap-gelap gitu? Ada yang pernah pengalaman gini nggak? Tahu-tahu ada tuh hitam-hitam kayak gitu. Belum pernah, Pak. Baru Belum lihat pernah ini. ya? Ini kenapa kok? Coba view-nya apa background-nya view background jadikan putih. Oh iya, ok. Iya ini aneh nih. Kenapa ada kayaknya karena entah sebabnya apa. Ini ada semacam eh, ini apa use quick rendernya dimatiin? Enggak juga. Sebentar, ini saya baru pertama kali ngelihat ini nih. Eh, ya sudah lah. Jadi kita teruskan. Jadi terusnya kan kita klik lagi pensil, lalu kita jadikan natrium gitu kan ya. Jadi kita pakai other, ganti jadi natrium. Kan caranya biasa begini. Ini jadi natrium, natrium, natrium. Lalu kita pindah ke panah. Lalu C-nya saya hapus, lalu save as. Ya, ini sudah bentuknya tetrahedral. Lalu kita save as sebagai Na4 misalnya ini natrium 4. Lalu kita lihat ada berapa elektron tunggal di masing-masing ini untuk kalau Satu ya. natrium. Silahkan, saya tunggu Anda salah satu memberitahu. Satu ya, Pak. Satu kan, jadi total 4 kan. Tapi Tet- seperti saya jelaskan sebelumnya, 4 itu belum tentu 4 tunggal semua, bisa 4 itu yang dua diantaranya spin up, spin down. Jadi berpasangan ya. Jadi akhirnya cuma dua, bisa juga semuanya berpasangan, gitu kan. Sehingga multiplisitasnya sudah saya jelaskan kemarin bisa berapa. Ini seperti peng SC juga nanti buatnya caranya gini kan ya.
Jadi bisa kalau semuanya berpasangan satu, ya, karena 2s+1. Kalau hanya ada dua yang tunggal-tunggal, masing-masing setengah spinnya, jadi spin totalnya satu, pakai rumus 2s+1 jadi 3 kan, bisa juga 5. Jadi 1, 3, 5. Saya sudah coba 1, 3, dan 5 itu dihitung, multiplisitas 1, 3, dan 5. Lalu hasilnya adalah ternyata saya buka di sini. Nah ini. Ada singlet, ini kebaca nggak sih? NA4 singlet, NA4 triplet, NA4 quintet. Kita sebutnya begitu ya. Ini yang semuanya berpasangan, ini ada dua tidak berpasangan, ini ada empat yang tidak berpasangan. Perhatikan bahwa kalau Li8 yang sudah, tugas satu lagi itu bisa sampai 8 elektron tunggal ya. Sehingga spinnya 4, sehingga multiplisitasnya bisa maksimal 9. Nah, kita lihat sekarang dibuka ini semua, kita buka yang singlet dulu ya. Ini mungkin saya tutup. Oh, belum di save, nggak apa-apa, don't save. Lalu kita buka yang singlet. Ternyata hasilnya begini. Kita pakai panah ya. Tuh, keadaan stabilnya begini. Saling tegak lurus tapi berjarak. Jadi memang bakal ada yang tidak sesuai karena memang spin apa multiplisitas itu tidak memungkinkan. Tapi jangan, kalau dihasilkan seperti ini bisa dicoba balik lagi ke struktur awal inputnya, waktu kita membuat misalnya yang SC tadi, eh, jaraknya tapi agak susah ya, jaraknya dijauhkan ya. Bisa, bisa. Jaraknya bisa agak dijauhkan karena SC kan ukurannya relatif gede karena periode 4. Mungkin kegagalan itu karena terlalu dekat gitu ya. Maka bisa dengan cara buat lagi CH4 tapi dioptimize dulu. Kalau dioptimize kan panjang, kalau tidak salah panjangnya akan bertambah. Tapi kalau hidrogen pertambahnya dikit sekali. Makanya kamu coba jangan CH4, misalnya H-nya diganti oleh F. Kalau H itu periode satu, kalau F kan periode 2 gitu ya. Jadi kamu coba pakai CF4, optimize dengan Avogadro, lalu semua F-nya diganti oleh SC. SC itu kan periode 4. Diulangi lagi, optimize. Apakah masih begini? Kalau masih sama, artinya ya udah, memang kita sudah coba 2 kali, hasilnya balik ke sini. Apa yang cara yang saya jelaskan barusan bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, pakai. Jadi CH4 dioptimize atau CF4 dioptimize karena sekali lagi SC itu periode 4 lebih besar. Jangan-jangan kalau pakai CH4 yang pakai CH4 dia terlalu dekat sehingga error ya. Maka kita pakai CF4. Nah, kalau masih gini ya sudah, memang akhirnya hasilnya begini, nanti energinya dilihat ya. Nanti bandingkan dengan yang quintet dengan yang triplet. Ini kan tadi yang singlet ya. Nanti kita bisa simpulkan mana yang lebih stabil. Makanya nanti dibandingkan antara hasil satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain gitu ya. Sekarang kita lihat yang triplet. Nah, yang triplet juga ternyata begini. Nah, sebentar saya pindahkan ke panah. Begini. Ini tidak saling tegak lurus. Ini gininya begini ya. Kayak paralel gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang satu di atas, satu di bawah, kita lihat. Nah, seperti yang tadi saling bersilangan, tapi bersilangannya tidak saling tegak lurus. Nah, ini juga caranya 2 kali gitu. Selalu kalau lihat gini, jangan-jangan bisa berhasil kedua kalinya menjadi suatu tetrahedron sesuai harapan. Ya. Nah, terus satu lagi terakhir yang quintet. Nah, yang quintet itu begini. Sesuai harapan kita, bentuknya adalah tetrahedron. Jadi ternyata tetrahedron hanya bisa dicapai kalau koordinatnya, kalau empat empat ada 4 elektron tidak berpasangan. Sekarang pertanyaan saya dulu. Biasanya radikal, yaitu ada elektron tunggal, dengan molekul, yaitu semuanya berpasangan, mana yang lebih stabil? Biasanya. Molekul, Pak. Molekul.
Ya, molekul lebih stabil. Kalau misalnya radikal dengan biradikal, maksudnya biradikal di ujung sini yang radikal, di ujung lainnya ada radikal, mana yang lebih stabil, maka kita bisa mengira-ngira juga yang radikal lebih stabil daripada yang biradikal. Biradikal itu sekali lagi radikalnya ada dua di kedua ujung molekul misalnya ya. Itu adalah yang berlaku umum di molekul organik seperti CH3 dibandingkan dengan CH4 jelas CH3 lebih reaktif, CH4 lebih stabil. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang ini kita buka pakai singletnya kita buka penulis pakai text edit pakai Notepad++. Notepad++. Jadi eh sebentar. Lihat energinya, coba kamu catat ya. Ini saya buka di sini, saya buka yang lain, kamu bandingkan eh, bandingkan energi ini yang tadi yang singlet ya. Sekarang yang triplet nanti kamu coba lihat mana yang paling stabil ya. Text edit. Nah, ini yang kedua ya. Terus yang berikut, ini saya ambil yang dari sebetulnya di output perhitungan kita namanya bukan Na4 quintet ya, tapi namanya adalah orca.xyz selain orca out. Saya ulang, kan pernah kamu pasti sudah tahu ya, bahwa kalau orca out itu output lengkap, sedangkan kalau orca xyz hanya apa? Hanya eh, Geometrinya saja. ya betul, hanya geometrinya saja. Jadi coba silakan Anda tolong jangan cuma diurut tapi coba diselisihkan ya, diselisihkan urut dulu tentunya satu dua tiga yang rendah sampai yang tinggi lalu satu kedua selisihnya berapa dua ketiga selisihnya berapa lalu dikalikan kamu cari di internet ini berapa kalau untuk Hart ini kan satuannya Hartree ke kilojoule per mol harus dikalikan berapa 2250 atau berapa lah ya sekian kilojoule per mol. Nanti coba dicek selisihnya berapa kilojoule per mol. Coba kamu lakukan dulu nih, coba biar terbiasa pakai perhitungan ke kilojoule per mol. Silakan. Oke, jadi ada yang sudah memperoleh urutannya yang mana yang paling stabil? Yang paling stabil? Silakan. Yang paling Ah, stabil berarti yang paling rendah energinya ya, Pak. paling minus, betul. Mana? Berarti yang singlet. Singlet. Jadi artinya sesuai dengan pemahaman umum kita ya, yang berpasangan itu biasanya lebih stabil. Walaupun saya ingin tekankan, ada kasus-kasus biradikal dengan semuanya berpasangan, justru yang biradikal lebih stabil. Saya kebetulan penelitiannya S3 di Sydney University itu menemukan adanya biradikal walaupun jumlah atomnya sama ya. Jadi jumlah atomnya sama. Yang biradikal malah lebih stabil daripada kalau kedua radikal itu berpasangan untuk menjadi semuanya apa spin totalnya nol. Jadi tidak selalu. Tapi kalau ini masih sesuai ya dengan pemahaman kita. Sekali lagi tidak selalu sesuai. Lalu yang berikut ini ya, baru yang 75 kan? Jadi paling quintet itu paling tidak stabil, paling reaktif. Tapi ternyata yang menarik adalah yang quintet yang paling tidak stabil itu justru yang mampu untuk membentuk struktur tetrahedron yang singlet dengan triplet tidak bisa. Nah, jadi
tidak harus Anda sampai berhasil menjadi apa namanya? Justru nanti kita bandingkan strukturnya. Jadi tidak harus sampai menjadi tetrahedron. Karena bisa saja yang menjadi tetrahedron hanya kalau misalnya 1 sampai 9, misalnya hanya yang 9 dengan yang 5 misalnya gitu ya. Yang lain itu tidak. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Udah jelas ya mengenai ini. Jelas. Semuanya mudah-mudahan juga sudah paham bahwa kenapa tadi 1359 untuk LI 8 ya. Sudah paham juga ya. Kita Oh, lanjut ke, ya silakan silakan. saya jawab paham, Pak. Kenapa? Enggak, saya respon Bapak bilang paham. Oh ya, oke, udah paham ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke ini aja ya. Jadi ini nanti pembagiannya sesuai dengan apa? eh, Sesuai dengan ini. Terima kasih sekali Eka. Ini dibagi seperti ini sesuai eh, ini apa namanya arahan dari saya ya. Jadi ini perhatikan bahwa ini lengkap jadinya. Kalau ini potong jadinya ya 135, tapi Iya, tidak Pak. ada yang 7 dan 9. Coba kalau ini LI ya. Tapi Pak, maaf, Ya, sepertinya kemarin itu ada teman kita juga yang coba untuk LI yang ya, oktahedron itu, ya. yang multiplitas 5 sepertinya ada error, Pak. Seingat saya yang mengerjakan Mbak Wari. Oh, error ya. Errornya gimana? Bentar, Coba Pak. Saya coba lihat dulu, Pak. ya coba Atau ditunjukin. dari Mbak Wari bisa langsung ditunjukkan aja, Mbak, error kemarin. Atau gini aja. Sebentar, saya coba masuk sebagai, ini saya keluar dulu. Saya masuk sebagai katalis UI Kimiana ini. Coba, eh, kok nggak bisa? Loh, 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 loh. Sebentar, katalis Muhammad tadi bisa? Bisa. Oh, ini kayaknya oke, ini masih salah. Mestinya pakai katalis.comscience.app ya. Itu namanya masih yang dulu ini. Coba connect. Ya, sudah. eh Wah, sebentar. Saya ubah dulu eh, apa namanya ininya supaya newsnya yang lebih mudah dilihat ya. Kalau yang ini cukup jelas nggak ya? Coba saya cek. Pusing nggak nih? Bisa kelihatan? Bisa ya? Ya, Bisa, sudah, Pak. Pak, sudah Bisa, terlihat. oke. Sekarang CD Wari. Saya share fotonya tadi, Pak, di WhatsApp, di grup. Oke. Nah, terkait errornya. Ah, ini kenapa Wari nama lengkapnya apa sih? Waritinting. Oh, ini mah Itu yang 2024, Pak. 2024. Pantes salah. Ini 2024. Jadi ini yang dulu ini sebetulnya. Coba saya ubah untuk yang sekarang. Ini jadi apa username-nya? UI S2 KK 2025 gitu. Ya, Tolong. UIS 2 Kakak 2025, Pak. Oke. Oh, bentar. Ininya udah betul ya, udah betul. Oh, passwordnya. Oh, portionnya apa? Sebentar, Pak.
UI S2 Kimia, Pak. S2 kimia. Coba Iya. passwordnya salah. Oh, edit host. UI S2 kimia. Udah benar kan ini? Kenapa UI S2 kimia? Ini UI S2 KK Itu 2025 kan? nggak ada Itu S2-nya, Pak. IKK. Jadi UI KK 2025 atasnya itu. Oh, UI KK. Oke, tidak ada S2-nya ya. Oke. Iya, langsung masuk. Oke. Sekarang lihat di WA ya. WA ini is odd. Ini mah salah. Salah. Katanya multiplisitasnya ganjil, tapi jumlah elektronnya 31. Padahal kalau 31 pasti elektronnya satu buah, ya. Kalau 31 nih. Elektronnya satu buah, atau 3 buah, atau 5 buah, dan seterusnya. Kalau satu artinya setengah kan. Nanti setengah itu kalau pakai rumus 2s+1 jadi 2 kan. Jadi 2, 4, dan sebagainya. Salah jumlah elektron ini. Kayaknya salah ini dan Wari. Coba ya, saya suka Wari. Di mana ininya? Tempatnya. D, C, D, S, C, apa, Yang LI ya? LI 6 Pak itu, Pak. LI 6 ya. Eh, kita lihat orka inputnya ya. Nano orka dot p ya. Ini, oh Bawahnya belum dihapus ya Pak itu. iya. Terus ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Kurang satu. Kurang kurang 3. Ini Kan entah LI kenapa. 6. Entah kenapa. LI-nya ada di atas kayaknya Pak satu. Apa? Oh iya itu ketat ke DD. atas ya. Oh, ini enter ya. Oke. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 memang harusnya kan ya. Ya betul Pak. 6. Nah, ininya belum dihapus. Pantes aja. Kontrol K, Kontrol K, Kontrol K, Kontrol K, Kontrol X. Yes, udah bukan 8 ya. Saya salah oktahedron itu bukan 8, 6 ya. Nah, diulang ya, mari. Jadi error message-nya saya jelaskan. Mestinya udah jelaskan di sini error message bahwa jumlah elektronnya kan mestinya genap. Di sini dihitung jumlah elektronnya ganjil. Kalau ganjil jelas nggak mungkin 5. Saya ulangi tadi, kalau ganjil artinya elektron tunggalnya pasti 1 minimal, bukan 0. Paham kan? Kalau genap dia bisa 0 kan? Kalau 1 itu artinya spinnya setengah. Kalau setengah 2s+1 jadi 2. Makanya selalu ada hubungan antara jumlah elektron dengan multiplicitas. Kalau tidak cocok langsung dia ngasih tahu tidak cocok. Gitu ya. Paham, Lari? Sebentar Halo? Pak, belum ini Mbak Warinya belum respon sebentar. Oh, Mbak Warinya ada kan? Gimana, Wari? Paham? Takutnya terkendala sinyal Pak, tadi soalnya sempat keluar terus masuk lagi. Oh ya, ya udah. Pokoknya mudah-mudahan paham lah ya. Jadi Ya bahwa nanti disampaikan Pak. ya nanti. Jadi yang ganjil itu contohnya apa ya? Elektron ganjil itu. Tadi itu ganjil kebetulan ya, karena campur antara Li dengan sisa. Itu kebetulan. Tapi untuk yang ganjil itu saya coba ya NH3 misalnya. Umumnya genap ya kalau organik. NH3 misalnya ya, saya beri contoh NH3. N-nya berapa elektron? N berapa cepetan? 7. 7. N-nya 7, bukan 5 ya, kayak 5 itu elektron terluar. Terusnya H-nya 1, ada 3, 7, dan 1, 10. Oh, Jadi memang umumnya molekul itu ya pasti genap, karena semua elektronnya berpasangan, kecuali radikal gitu ya.
Nah, cuma untuk nanopartikel memang bisa, misalnya saya beri contoh bipiramida segitiga, tapi tidak ada tengahnya ya. Bipiramida segitiga itu artinya ada segitiga datar di atas satu di bawah satu. Artinya kalau bipiramida segitiga jumlah atomnya 5. Kalau jumlah atom 5 masing-masingnya itu Li, jadi ada 5 elektron tunggal. Nah, kalau 5 elektron tunggal, maka multiplisitasnya pasti 2 atau 4 atau 6 atau 8 gitu ya. Betul nggak sih 8? Coba kita hitung ya. Kalau 5, 5-5-nya tuh apa, spin up, artinya setengah kali 5. 2,5 kan? 2,5. Oh, enggak sampai 8 ya. 2,5 pakai rumus 2s+1 jadi 6 ya. 6 jadi 2, 4, 6 multiplisitasnya. Kalau ganjil, kalau genap atau 0, bisa nggak? 2, 4 bisa 0 nggak? 2, 4, 6. Bisa, nggak bisa ya. 0, 2s+1 yang nggak mungkin 0 ya. Ya, mulai 2. Oke, mudah-mudahan itu kalau sudah paham apa yang harus dilakukan untuk computational nanoscience ya, eh, kita masuk ke computational inorganic chemistry ya. Nah, sebentar saya buka dulu. Ini Wari kenapa bisa lupa itu ngabisin apa menghapus itu ya. Li-nya kelebihan, terusnya Alg-nya ada yang terlempar ke baris sebelumnya gitu kan. Terus itu. Nah, sekarang kita lihat yang kemarin yaitu ah, sebentar. Ini. Oh, ini UTS. Catatan kita kemarin namanya sebentar. UI Kimia Komunikasi ini. Ini aja nggak saya download lagi. Tapi maksud saya mau ngedit ya. Oke, doknya. Sebentar. Ini download. Search nggak jalan ini. Perlu waktu. Sebentar. Come on. Nyari kok nggak bisa ini. Ini aneh sekali. Biasanya cepat langsung keluar. Terus ini sebentar. Oh iya, Wari udah berusaha ngomong tadi ya. Nah, ini dia. Oke. Ya. eh ini udah kemarin ya. Nah, buat iterasi, terus nanti laporannya ini sebelum supaya tidak lupa, laporannya itu adalah yang pertama kan judul, judulnya itu adalah eh, praktikum komputasi nano science gitu lah ya. Terusnya eh, perhitungan eh, Li oktahedron dan atau jangan nggak usah ditulis perhitungan ya. Li oktahedron dan Sc tetrahedron ya. Itu aja lah judulnya ya. Lithium ini. Terus ini Sc bahasa Indonesianya ini ya, pakai K. Scandium tetrahedron. Jadi nanti eh, saya sarankan ini nanti mana ya?
tadi tuh. Nah ini ya. Nanti misalnya sebagai contoh, eh, Puspa kan pakai yang SI SC yang satu, tapi ngambil data dari data XYZ dengan data energi dari Anasya dengan Karamita. Demikian juga nanti Anasya coba ambil data dari yang lain, gitu ya. Eh, Terus dilaporkan, gitu kan? Dilaporkan nanti intinya adalah, bentar. Jadi satu tujuan adalah kamu pikirkan aja lah tujuan yang bagus apa ya. Yang kedua, eh, latar belakang teori, gitu ya. Jadi di sini yang dibahas adalah eh, apa itu struktur tetrahedron dan hadron, gitu kan. Terusnya eh, diulang lagi lah apa itu multiplisitas, sehingga nanti bisa dibahas eh, untuk struktur di atas itu eh, berapa nilai multiplisitas yang mungkin, gitu kan ya. Terusnya seberikutnya mengenai eh, sebentar, apa lagi yang penting ya. Sementara itu dulu lah ya. Terusnya nanti ini singkat saja, tidak usah terlalu bertele-tele ya. Berikutnya eh, komputasi, cara kerja komputasi ya. Jadi di sini eh, langkah-langkahnya disebut ya, mulai dari eh, tahapan buat input dan sebagainya. Tapi di lampiran nanti disuruh aja lihat lampiran. Lampiran itu file orca.inp misalnya, gitu ya. Jadi eh, terusnya komputasi, lalu eh, pengolahan data. Di sini disebutkan mengambil apa saja energi, terus frekuensi, ya kan? Terus kan sudah saya kasih tahu OPT langsung frek ya. Terus data ini Homo Lumo ya. Saya kira itu saja ya. Terus yang berikutnya eh, hasil dan pembahasan. Jadi ini cuma disebut ya bahwa nanti dari output akan diambil itu, tapi nanti angkanya di sini kan ya. Jadi di sini angka-angka dari energinya berapa, frekuensi berapa, tapi untuk ada untuk eh, lithium tetrahedron, salah, lithium octahedron dengan ada eh, scandium tetrahedron. Buat begitu saja. Jadi di sini di yang ditampilkan adalah urutan kestabilan kan, dari mulai yang paling stabil ada yang kurang stabil boleh. Terusnya selisihnya ada yang sudah sampai tadi enggak? Selisihnya berapa kilojoule dari 1,2 dengan 2,3 atau belum sempat? Berapa berapa kilojoule yang tadi yang natrium? Saya pakai Excel sih Pak tadi ngitungnya. Terus hasilnya? Eh, Kalau yang energi 1 sama 2, yang Hmm, singlet sama triplet maksudnya itu ya. minus 6,2. 6,2 pangkat dikali 10 pangkat 19. Terus kalau Ah, yang gede amat. i a, apa perhitungannya sama nggak kan dari Eh, EV-nya terus ke kilojoule per mol kan berarti dikali 6,02 itu nggak Pak? oh, enggak gini. Kamu pakai faktor pengubahnya apa? Oh, kamu ambilnya energi yang pakai elektron volt.
Kan dari heart rate. Tadi saya ngitungnya dari heart rate terus ke Ya, elektron voltnya, habis itu ke kilojoule per molnya. nggak langsung saja kalau ini. Oh, bisa. Jadi Oke. langsung heart rate ke kilojoule per mol karena kayaknya kemungkinan besar kamu tuh heart rate kan kamu selisihan dulu kan? Saya ngitung energinya dulu sampai kilojoule per mol baru diselisihin. Oh iya iya iya. Ya sebetulnya lebih enak selisihkan dulu heart Oke. rate supaya lebih teliti. Jadi bisa itu panjang nanti baru dibulatkan belakangan gitu kan ya. Jadi sebetulnya begini, coba deh lihat ya. Eh, heart rate itu kalau heart rate itu joule memang kali 4,35 dan sebagainya kali 10 - 18 kan? Bisa langsung nih dari heart rate ke joule. Iya, Kalau Pak. dari heart rate ke joule artinya ini harus diapakan? Di Dikali. Nah, tadi udah benar gitu kan? Harus dikali 6,02 kali 10⁻23 supaya per mol kan? Belum selesai itu harus diikuti dengan apa? dibagi 1000. Bagi 1000 jadi kilojoule per mol gitu kan. Ini artinya 4,35974 kali 10⁻⁻18. Tapi langsung saja sebetulnya harusnya itu kilojoule Per per mol. mol. Ini langsung tahap. Nah, langsung dikalikan ini aja. Ini sudah langsung otomatis, tapi kamu bisa buktikan ya. Bisa buktikan dengan langkah-langkah tadi apakah sama dengan kalau langsung. Kalau langsung ini artinya kalau kita langsung kalikan 2625,5 kilojoule per mol, itu langsung artinya kita mengubah ke joule sekaligus dikali 6,02 kali 10⁻23 sekaligus dibagi 1000. Gitu ya. Paham kan? Ya. Paham, Pak? Ya, Lagi oke. dicoba dulu, Pak. Ya, nanti jadi lebih baik diselisihkan dulu supaya selisihnya lengkap aja. Lengkap sepanjang ini diselisihkan. Sepanjang 648, semuanya. Setelah selisihnya baru dikalikan ini. Nanti berapa? Jadiin dua desimal saja misalnya gitu kan ya. Hasilnya saya ingin sebagai pembanding ya, sebagai pembanding energi ikatan itu sekitar 300-400 kilojoule per mol kan, energi ikatan. CC misalnya. Kalau energi pembakaran itu sekitar kalau pengolahan butana ya kalau nggak salah itu 700 kilo jadi pembakaran itu besar. Lalu pembanding lain kalau ikatan hidrogen itu energinya cuma sepuluhan kali ya kilojoule per mol atau kurang. Jadi perhatikan kilojoule per mol itu besar itu kalau ikatan kovalen itu sekitar ratusan lah. 300 200 sekian atau 300 atau 400 gitulah. Ya, tergantung rangkap atau tunggal dan lain-lain. Hasilnya ada yang sudah dapat berapa yang tadi? Belum ya? Saya kirim di chat, Pak. Ya, 648,812,455,73,82,87 gitu ya. Dikurangi oleh 68 ke minusnya nggak usah diikutin juga nggak apa-apa nanti belakangan kita tahu lah mana yang lebih kecil lebih besar gitu ya. 88 806,693,497 baru dikali yang ini angka tadi. Nih, langsung 2625,5 kilojoule per mol. Oke lah kalau eh, udah ada yang sempat ngitung? Udah, Pak, saya kirim di chat. Berapa? Oke, hasilnya Sama, Pak, hasilnya. Di di chat. chat sini. Di Oh, chat yang Zoom. tuh. Ya. Sebentar. Jadi 9 dari triplet singlet. Sedangkan dari quintet ke triplet 131. Jadi menariknya adalah singlet itu paling stabil tadi ya.
Triplet di atasnya cuma sekitar 10 kilojoule per mol. Jadi selevel kayak ikatan antar molekul ya selisihnya. Jadi mirip-mirip. Quintet jauh lebih tidak stabil sampai 100 lebih di atas triplet. Iya iya. Jadi, nah bisa diduga kenapa triplet sama quintet itu jauh. Kemungkinan besar, coba ya kita lihat untuk memahami kok bisa jauh begitu. Mana sebentar ini ya, kita coba lagi. Nah ini kalau ini jaraknya kita pakai ini kan, klik yang ini ya, 3 icon setelah panah ini ke sini itu sekitar, aduh nggak kelihatan nggak kebaca 4,191 angstrom natrium ke natrium ya. Kalau sudutnya, aduh ini berapa sih? Ini. Kamu bisa baca nggak sih ini? Ini 60 kayaknya. Tidak 60 koma sesuai. ya. Nah, masuk akal. Karena ini kan eh, tetrahedron, sehingga ini segitiga, dan kalau ideal segitiganya segitiga sama sisi. Kalau sama sisi kan sekitar 60 memang. Ini menyimpang sedikit dari segitiga sama sisi. Bagus sekali jadinya. Dan jaraknya sekali lagi 4,19 angstrom. Ya. Sekarang kita coba yang ini. Ya. Kalau ini kita tutup. Yang ini yang triplet atau yang saya lupa tadi. Kita putar ini ya. Ini yang tadi yang triplet kayaknya ya. Iya, Kayaknya Pak. triplet ini. Ya, Ya, itu triplet triplet, ya. Pak. Coba kita cari jarak dari sini ke sini ikatannya. Tadi kan 4,19. Ke sini. 3,379. Jadi sebetulnya lebih dekat kalau itu 4 karena karena dia segitiga itu membuatnya agak tidak stabil, tapi tadi kan quintet ya. Quintet. Jaraknya itu yang quintet itu 4,19, ini 3,379. Atau kalau dibulatkan 2 desimal 3,38. Kamu ingat ya? Coba kita lihat yang satu lagi yang dan oh ya, sebentar, saya mau lihat jaraknya ke sini. Sudutnya 86 hampir 90 derajat dan jaraknya ke sana kok mirip ya? 3,38, ini 3,38 juga mirip. Jadi kalau kita pakai panah lalu kita putar. Nah, jadi kesimpulannya ini ke sini dan ini ke sini mirip. Ini untuk ini yang apa tadi? Yang triplet ya. Sekarang yang singlet. Yang singlet itu yang kita buka ya. Coba yang singlet. Nah, ya ini singlet. Kita lihat jaraknya. Ini 3,0 lebih dekat lagi. Jadi kestabilannya diperoleh dari kekuatan ikatan jadinya. Ya, perhatikan dari 4,19 ke 3,38 ke 3,06. Tapi kalau ke sayang satunya jauh 5,5 angstrom. Ya. Jadi ini memang kestabilannya akibat ini ke sini, ini dengan ini, lalu ini dengan ini sebetulnya. Lebih karena penstabilan akibat ikatan antara dua atomnya itu lebih stabil. Itulah. Jadi itu yang harus Anda bahas jadinya, kenapa secara pakai nalar sederhana saja lah diperkirakan, oh ini lebih dekat, artinya kalau lebih dekat lebih stabil gitu ya. Tapi kalau ada ternyata lebih dekat tapi kurang stabil, kamu cari faktor lain. Mungkin karena dengan yang atom yang satu lagi malah
jauhnya luar biasa misalnya. Jadi ada faktor ikatan yang lain. Jadi kan kamu bisa bilang bahwa ini sebetulnya secara nalar ini karena yang lebih dekat mestinya lebih stabil, tapi kurang stabilnya karena dengan atom lain misalnya jadi terlalu jauh misalnya ya. Nah, kamu bahas seperti itu. Jadi di sini artinya di dalam ininya nanti ada pembahasan ini selisih energi, lalu ada pembahasan tentang kestabilan dan eh, ada nalarnya lah ya. Kenapa ini lebih stabil karena panjang ikatan dan sebagainya ya. Yang ini juga sama gitu. Eh, lalu kita lihat homolumonya kan di sini. Homo lumo. Dari homo lumo ini nanti diurutkan juga mana yang lebih tereksitasi ya. Jadi eh sebentar saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan eh, supaya Anda paham homo lumonya itu bagaimana. Kita ambil yang ini misalnya. Ini pakai CD yang natrium. Nanti kamu terapkan untuk yang Li ya. Na4 quintet, triplet. Oh ya, kalau yang 64 saja ini yang singlet. Ya, kita mulai dengan yang singlet. Less orca.out ya. Kita cari orbital energies ya. Diingat nih ya. Nah ini kita tekan N ya untuk nyari berikutnya. N. Masih ada ketemu ini. N lagi. Sudah tidak ada. Ini udah yang terakhir ya. Coba saya ulangi. Less orca out. Saya garis miring. Orbital energies. Yang pertama ini perhatikan di sini min 38,65 ya. Kalau next berubah kan 44. Jadi memang setelah itu next lagi udah not found. Jadi ini yang benar. Perhatikan di sini nanti kita bisa lihat ini homo ya. Betul kan? Yang ada elektron 2. Ini lumo. Ya kan yang nol, yang masih kosong. Homo occupied itu dengan lumo itu selisihkan dalam Hartree. Ini Hartree. Langsung ubah ke kali 2600 tadi. Ubah ke kilojoule per mol. Ya, supaya kamu punya sense seberapa kecil sih dibanding itu. Apa namanya? Banding apa? Ya, ikan hidrogen, ikan kovalen dan sebagainya lah nanti. Jadi di sini nanti waktu selisih energi ini eh, bahas misalnya ya jauh jauh lebih kecil dari CC misalnya gitu ya supaya dapat kamu yang nilainya berapa. Jadi kamu perlu selisih energinya dibandingkan. Eh, tapi masih lebih besar. Misalnya ini contoh saja loh ya. Dari ikatan hidrogen. Kamu cari di literatur ikatan hidrogen itu antara berapa sampai berapa ya. Ada yang lemah, ada yang menengah, ada yang kuat. Jadi rentangnya kalau yang lemah itu antara berapa sampai berapa. Jadi kamu bisa membandingkan, jangan cuma sekedar hitungan angka gitu ya. Jadi simple. Nah, homo lumo. Homo lumo tadi dihitung selisih antara ini mana. Ini ya, dengan ini. Ganti J kilojoule per mol. Tapi bukan hanya selisih dalam kilojoule per mol, tapi cari juga selisih dalam joule. Untuk tujuan apa? Kira-kira untuk tujuan apa coba? Kalau kilojoule mol kan untuk mengira-ngira itu seberapa kecil atau seberapa besar ya dibandingkan dengan energi-energi entalpi-entalpi yang kita kenal gitulah ya, kayak hidrogen, energi ikatan, kalor pembakaran misalnya kalau kamu mau search ya kalau nilainya besar.
Yang ini gimana? Coba diteruskan untuk apa? Yang dikali 10 pengamin 18 tadi ya. Jadi kita balik ke sini. Ini bukan hanya heart rate ke kilojoule per mol, tapi heart rate ke joule ya. Nah, dikalikan segini. Silahkan. Kira-kira untuk apa kita tahu dalam joule? Padahal kalau membandingkan dengan energi-energi yang lain lebih enak kilojoule per mol karena data-data di literatur biasanya kilojoule per mol. Cepetan, ada yang tahu kira-kira apa kalau diubah ke joule? Kalau buat band gap gitu Pak atau panjang Ya, gelombang? panjang panjang gelombang yang akan harus diserap untuk pindah dari homo ke lomo kan? Ya kan? Perhitungan frekuensi atau bisa dua-duanya sebetulnya ya, panjang gelombang foton untuk eksitasi gitu kan? Ya. Jadi nanti pakai rumus E energi yang dalam joule itu jangan pakai kilojoule per mol kalau untuk menghitung panjang gelombang kan? E Pak yang dalam joule sama dengan apa? HC per HC per lambda. lambda Jadi hanya kamu cari nilai H-nya berapa, nilai apa? Planck, konstanta Planck ya Pak. Planck. Lalu C itu yang akurat, jangan 3 kali 10⁸ lah, 3 koma berapa gitu ya, sampai 3 desimal atau berapa lah ya. Jangan sampai dibulatkan jadi 3 kali 10⁸ per lambda. Nanti lambdanya dapat. Nanti kamu bisa bahas di daerah apa. Misalnya kalau antara apa namanya 400 sampai 700 nanometer misalnya. Pasti hasilnya meter ya. Ingat, karena joule pasti hasilnya meter. Nanti untuk menjadi nanometer dikalikan berapa? 10⁹ ya. Nanti bisa cahaya tanpa kalau dari apa 400 sampai 700 nanometer atau UV atau apa gitu ya. Gitulah. Jadi pembahasannya gitu. Yang tetrahedron sama lah. Udah, saya kira itu frekuensi udah ditulis belum? Oh, belum, belum, belum. Mau lulu lah ya tentunya frekuensi ya. Lebih bagus kalau ya daftar frekuensi juga cukup. Cuma kamu cari frekuensi terkecil dan terbesar. Lalu bandingkan dengan apa namanya eh, frekuensi. Saya tanya sekarang. Yang sering dibahas kalau di organik kita membahas spektrum IR, biasanya satuannya apa yang dibahas? Hmm? Apa satuannya? Masa nggak ada yang tahu? Apa satuannya? Satuan frekuensi Pak. Hertz biasanya ya. Ya, Hertz itu yang standar. Cuma kalau di spektrum IR, kan ini kita bicara vibrasi nih. Kalau vibrasi pakai IR. Biasanya intensitas atau apa ya, intensitas yang diserap ya, intensitas yang bukan kalau frekuensi lebih sering kalau IR lebih sering intensitas yang diteruskan ya. Karena kalau pas intensitas yang diteruskan betul. Karena pas dia sesuai puncaknya dia turun gitu kan. Turun itu artinya intensitas intensitas terusannya rendah. Kenapa rendah? Karena dia diserap oleh si molekul tersebut gitulah ya. Jadi sumbu tegaknya adalah intensitas yang diteruskan, bukan yang diserap. Karena kalau yang diserap, kalau UV gambarnya bukitnya ke atas kan. Pas di bukit itu artinya dia diserap tinggi. Tapi kalau di IR bukitnya ke bawah. Karena yang dibahas itu adalah yang diteruskan justru. Yang dideteksi itu adalah yang diteruskan. Ya kalau turun artinya yang diteruskan kecil. Artinya yang diserap tinggi. Oke. Nah, bandingkan dengan frekuensi atau panjang gelombang atau bilangan gelombang dari
gugus misalnya ya. Oh, ini gugus CC berapa sih kalau gas karbonil misalnya atau yang lain. Ya, kamu bisa bilang oh jauh lebih kecil dari karbonil. Lebih dekat dengan apa atau seberapanya gitu lah ya. Nah, pertanyaan balik lagi. Di kurva yang kamu sering lihat di mana? Di spektrum IR yang bentuknya kan eh, gitu, terusnya gitu, gitu, gitu kan ya. Nah, gitu ya. Ini artinya intensitasnya turun yang dilewat diteruskan karena diserap. Nah, ini biasanya sumbuman datarnya apa ke kanan ini? Masih ingat nggak? Bilangan Dengan gelombang, Pak. gelombang. Nah, sentimeter pangkat min 1. Lebih sering sentimeter pangkat min 1. Jadi kamu bisa pakai satuan bilangan gelombang yang kamu cari adalah eh, jadi lebih sering yang dipakai adalah supaya bisa dibandingkan dengan itu, yaitu adalah seringkali bagi orang. Jadi pakai rumus E sama dengan HC per lambda, gitu ya, lambdanya kamu kamu tulis lah yang benar. Jadi nanti akhirnya yang dicari adalah seper lambda sama dengan berapa seper lambda? Energi dalam joule itu dibagi HC gitu ya. Energi dalam joule itu pakai selisih tadi. Apa? Bukan selisih. Frekuensinya. Jadi frekuensi terbesar dengan frekuensi terkecil misalnya. Kamu cari energinya di situ, ubah ke joule ya. Kalau misalnya heart rate, ubah ke joule. Atau kalau electron volt ya dikalikan 1,6 kali 10⁻19 kan. Supaya jadi joule. Setelah itu dibagi tetapan Planck dibagi C. Tapi ini langsung satuannya apa? Satuan standarnya meter pangkat min 1 gitu kan ya. Kalau energinya pakai joule. Dikalikan atau dibagi 100 kalau mau jadi sentimeter pangkat min 1. Dikali 100. Iya, karena kalau untuk menjadi sentimeter pangkat min 1 harus di ya apa nih? Tadi dia apa? Dikali 100? Tadi dibagi 100? Tapi kan itu sentimeter min 1 ya. Berarti dibagi lagi 100 dong, Pak. Iya, kalau dikali itu kalau dari meter ke senti gitu ya. Iya. Dibalik ini, dibagi Iya, lagi. ini dibalik karena yang kita hitung adalah seperlambda. Jadi ini seperlambdanya tetap di kanan, HC-nya pindah ke kiri jadi E per HC gitu kan ya. Jadi harus dibagi 100 justru dari hasil meter pangkat min 1 itu. Jadi kalau pakai joule otomatis seperlambdanya meter pangkat min 1. Dibagi 100 jadi sentimeter pangkat min 1. Kamu bisa bahas kan dengan puncak-puncak dari spektrum IR yang kita kenal di organik. Kamu bisa buka lagi sebentar gampang. Atau nanya ke ChatGPT. Kalau karbonil berapa sih bilangan gelombangnya? Terus kalau alkohol, kalau karboksilat dan sebagainya kan, itu sebetulnya vibrasi dia ya, si gugusnya itu bervibrasi. Berapa? Lalu bandingkan dengan yang ini, frekuensi. Udah, jadi ini udah ini saja. Ya, jadi bandingkan dengan frekuensi yang uh, untuk gugus karbonil atau yang lain gitu ya. Bisa lah ya, pokoknya kamu bisa dapat gambaran ternyata frekuensinya seberapa. Dah, saya kira cukup jelas ya untuk laporannya itu saja. Kesimpulannya ya, kamu salah ya. Eh, Nanti di akhir saya kalau menariknya adalah nanti kita kalau lebih mendalam itu nanokatalis. Dia bisa membantu terjadinya reaksi yang akhirnya energi pengaktifannya menjadi lebih rendah gitu ya. Kalau melibatkan katalis dan sebagainya itu kalau lebih advance ya. Ya, terus kita sekarang anorganik. Pak, maaf, Ya, terkait silakan. laporan, maaf saya mau make sure saja, Pak. Ya, Jadi kan untuk yang Li itu kan karena oktahedron berarti dibandingkannya semua sampai multiplisitas yang paling besar, semua datanya.
Ya, jadi ini tadi apa? Kalau ini kan cukup 135 ya. Ya, untuk yang skandium. Ya, ini per kelompok saja lah ini ya sini. Cuma kalau yang ini, jadi ini semuanya gitu kan ya? Ya, berarti dari yang singlet sampai yang 9 itu ya, Pak ya? Ya, ya. Jadi Oke, ini Pak. ada strukturnya macam-macam. Kamu tinggal minta disuplai aja gambar Data-datanya ya. dari iya dari teman kamu gitu kan. Ada data tadi yang volume dan lain-lain dengan ada data itu dan ada gambar. Jadi masing-masing jadi cukup membuat gambar kayak Avogadro tinggal di screenshot atau di save image ya. Bisa nggak sih kalau ini? Coba ya kita. Ini misalnya kita file save as. Oh jangan save as. Kalau save as itu pakai pasti XYZ, Z matrix dan sebagainya semuanya format molekul. Kalau mau save as pakai export, export ke graphics, graphics, pilih graphics lalu PNG, iya, misalnya Pak. PNG. Sekarang kita lihat, kita buka PNG-nya misalnya. Nih, ini ya, tuh hasilnya begini kan. Oh ya, oke. Tapi saya sarankan tentunya lebih baik ini di view di nanti tempel belakangnya hitam kan jelek sekali. Kalau diambil di set backgroundnya jadiin putih dulu ya. Baik, Pak. Kalau jadi putih kan nanti kalau save as-nya jadi bagus. File export ke PNG. Graphics ya. Graphics ke PNG. Nanti ini saling berbagi PNG saja jadinya. Enak. Jadi kalau ini kita buka sekarang PNG-nya. Eh, PNG. Lah, kok ini masih hitam? Naon ya. Padahal ini tadi sudah putih nih. Tapi kalau saya file export ke export ke graphics, lalu ini PNG kan, save, replace, lalu kita ini buka. Oh, udah ini putih nih. Kalau kamu ini walaupun abu-abu, abu-abu itu artinya tanpa warna sebetulnya. Jadi ini enak kalau ini disimpan ke Word misalnya sebagai laporan, ininya J putih ini belakangnya otomatis ya. Oke, selesai. Ada lagi yang menanyakan? Oh ya, gini. Saya minta ininya tadi saya agak lupa. eh Terlalu banyak kalau homolumonya nanti semuanya. Lebih baik kamu ngitung hanya yang punya kamu dari teman kamu. Jangan minta homo berapa lumo berapa. Langsung saja apa namanya kilojoule per molnya saja ya. Jadi masing-masing mengolah hanya miliknya dalam kilojoule per mol, lalu nanti dibagi sudah dalam kilojoule per mol saja ini. Ya, walaupun nanti waktu waktu itu ini tidak usah dibagi yang joule, nanti langsung dalam bentuk panjang gelombang. Saling berbaginya jangan homonya berapa, lumonya berapa. Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak? Ya, saling berbagi dalam bentuk kilojoule per mol. Nah, itu homo selisih sudah selisihnya gitu ya. Dan panjang gelombang dalam nanometer itu. Jadi ini nanti kamu cukup ngitung yang milik kamu sendiri sudah dalam kilojoule dalam dan sudah dalam panjang gelombang lalu bagikan ke yang lain. Gitulah. Jadi nanti pembahasannya kan silahkan masing-masing. Oke, saya kira itu ya untuk ini untuk computational nanoscience. Sekarang kita masuk computational inorganic chemistry. Nah,
ini yang dilakukan praktikumnya adalah eh, kompleks. Tapi kompleksnya itu eh, kompleks sederhana yang sudah kamu kenal. Coba kompleks sederhana yang kamu kenal apa? FECN 6. Ya, itu ya. Jadi praktik. Jadi ke insert break praktikum komputasi anorganik ya. Jadi perhitungan kompleks tapi bukan kompleks netral, ion kompleks, bukan kompleks netral. Artinya tidak bersama ion pasangan ya, tidak bersama ion pasangan. Jadi nanti saya bahas dulu sedikit di sini prinsip-prinsipnya ya, bahwa eh, kimia eh, anorganik komputasi bisa mencakup bisa mencakup eh, kompleks ya, ion logam transisi gitu kan ya. Lalu ok- oksida, apalagi coba? Ion logam transisi, oksida, terus Lo alloy gitu masuk nggak, Pak? iya bisa sebetulnya alloy ya. Eh, Kristal logam bisa juga sebetulnya kan, sebetulnya bisa logam misalnya besi gitu atau tanah jarang atau apa gitu kan ya. Apalagi logam murni gitu bisa aja kan di itu. Ada lagi? Organologam, Apa? organologam, Organologam ini lebih baik ini nanti dalam persentuhan dengan bidang lain cakupannya me- bertambah dengan gitulah ya organologam karena ini sebetulnya sudah persentuhan dengan kimia organik ya. Terus apalagi? Kalau perhitungan density of state gitu, Pak, saya pernah baca gitu. Ya itu apapun bisa dihitung density of state, tapi itu biasanya untuk apa namanya? Nah, kemarin density of state-nya memang kita belum bahas. Ya, kita kemarin udah bahas tentang apa cut off, terusnya kita sudah bahas juga tentang apa kemarin? Oh, periodic boundary condition ya. Periodic boundary condition. Jadi kita hanya ngitung untuk 500 atom misalnya atau molekul, tapi sebetulnya seolah-olah kita menghitung untuk tak hingga molekul karena ketika keluar ke kanan muncul dari kiri gitu kan ya. Padahal sebetulnya di kanannya tetap ada gitu kan ya. Jadi itu eh, apa ya, satu yang kecil itu seolah-olah direplikasi ke kiri kanan depan belakang atas bawah sebetulnya gitu ya. Ya, nah mengenai density of states nanti kita bahas sedikit. Tapi mengenai zatnya apalagi kalau dari sisi zat, dari sisi senyawanya atau unsurnya.
oksida, alloy, hidrous logam, ada yang belum disebut garam ya. Iya kan? Sulfat, barium sulfat dan sebagainya. Ya, eh, sementara kita tulis dan lain-lain ya. Tapi kalau dengan itu organologam. Terusnya organologam itu contohnya apa? Coba kamu sebut. Zatnya apa contohnya? Contoh eksplisitnya. Silakan. Ferosen masuk nggak, Pak? Ferosen itu ada Fe, terus Fe-nya berapa biji sih kalau ferosen bersambung ya? Iya, dia Fe2 plus sama C2H5 dua kali. Iya, jadi iya itu pasti organologam memang. Karena C2H5 kan udah jelas organik ya. Ferosen, ya. Tapi ferosen masuk organologam kan ya? Iya, Pak. Atau tidak? Masuk kan? Kalau paling umum di itu Grignard sih, Pak, yang paling sering di organik. Ah, betul, betul. Jadi sebetulnya eh, reaksi yang melibatkan eh, ya katalis, katalis. Reagen, reagen Ya, Grignard. ya katalis anorganik dengan reaksi organik gitu kan ya? Atau reaksi anorganik dengan reaksi organik gitu. Jadi dua-duanya statusnya bereaksi, bisa juga salah satunya katalis gitu kan ya. Ini kan eh, luas jadinya. Selain kita membahas satu molekul organologam, bisa juga reaksi gitu ya. Reaksinya bisa keduanya apa organik dan anorganik itu sama-sama sebagai reaksi seperti dalam reaksi Grignard gitu ya. Tapi bisa juga katalis. Tunggu dulu, Grignard itu yang anorganiknya katalis atau ikut dalam reaksi? Balik lagi kan diperoleh kembali kan ya, katalis ya. Iya, Pak. Ya, oke. Nah sekarang yang saya ingin bahas selanjutnya adalah eh, yang kita akan bahas, yang akan kita minta, yang saya harapkan Anda paham, gini ya. Eh, Apa ya? Senyawa atau sistem kimia yang bisa dilakukan setelah mengikuti kuliah ini ya, itu adalah apa saja? Yang pertama kompleks pasti bisa. Ion kompleks ya. Terus oksida bisa. Tapi oksida sebagai nanopartikel atau cluster atom. Karena saya tidak akan bahas yang susah. Jadi ini sebagai cluster atom atau apalagi organologam seperti ferosen atau dengan ukuran kecil gitu ya, yang tidak terlalu. Artinya bukan yang berulang ya dalam struktur yang besar. Terus apalagi senyawa anorganik lain. Yang tidak, nah sekarang kita bahas beda. Senyawa yang tidak tidak mampu dilakukan hanya dari kuliah ini karena tidak termasuk cakupan kuliah kita. Itu adalah kalau ion kompleks bisa, tapi yang tidak bisa adalah logam sebagai kristal. Karena itu memerlukan terus oksida juga nggak bisa sebagai
Oksida ukuran besar sebagai sistem periodik. Bukan sistem periodik. Iya, sistem periodik ya. Sistem periodik itu apa sih? Halo? Sistem periodik? Hmm? Pengelompokan unsur-unsur kimia, Pak. Pengelompokan. Nah, bukan. Itu tabel periodik namanya. Oh ya, ini nanti sebagai laporan, sebetulnya ada juga kerja yang lain yang belum saya beritahukan apa format laporannya ya. Ini sebagai laporan kedua saja ya. Nanti yang kemarin itu setelah saya perjelas gimana melaporkannya itu nggak apa-apa bertukar di laporan ketiga gitu ya. Hmm. Nah, oksida ukuran besar sebagai sistem periodik. Maksudnya sistem periodik itu sistem yang berulang. Jadi misalnya MgO katanya strukturnya seperti struktur NaCl, yaitu kubus berpusaka. Tipenya tipe NaCl, artinya Mg karenanya O, karenanya Mg lagi, tangannya O lagi, dan sebagainya. Tapi kalau ini tipenya CsCl. Nah, karena berulang MgO, MgO. Nah, itu maksudnya sistem periodik. Ya, bedakan dengan tabel periodik. Ini karena di SMA kadang-kadang yang disebut sistem periodik ya tabel periodik itu masalahnya ya. Ini sistem periodik itu maksudnya sistem berulang atau bisa juga kita sebut kristal kan. Nah, terus sama aja jadi dengan ini ya. Terus apalagi yang tidak kita bahas? Eh Polymeric complexes ya. Jadi kompleks misalnya ada Fe, walaupun kamu akhirnya bisa coba-coba dengan baca-baca caranya gimana, kamu bisa menguasai juga nantinya ya. Maksudnya Fe lalu ligan, tapi ligannya punya dua ujung yang dua-duanya punya pasangan elektron bebas. Ya, lalu nanti mengikat Fe lagi. Jadi Fe-nya disambungkan satu sama lain lewat suatu ligan yang bidentat disebutnya ya, betul? Iya, Tapi Pak. tapi bidentat biasanya terikat pada itu. Tapi ini bidentatnya mengikat ion logam transisi yang berbeda gitu ya. Jadi menyambungkan malah. Tapi ada juga bidentatnya yang kelat gitu kan ya. Seperti capit lalu ke ion yang sama ke ion logam transisi yang sama gitu kan. Jadi kalau ada dua pasangan elektron bebas itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama kelat, penjepitan seperti menjepit ke ion logam yang sama, bisa juga sebagai jembatan antara satu itu dan yang lain. Kalau yang kelat kelat terikat ke ion logam yang sama ya bisa melakukan. Dari kuliah ini juga kamu bisa coba-coba ya. Jadi yang sistem berulang ini yang perlu keterampilan yang lebih tinggi lah ya. Dan lain-lain lah. Pokoknya ini cuma contoh-contoh saja ya. Antara lain supaya kamu bisa membayangkan apa yang sudah bisa kamu lakukan, mana yang belum bisa ya. Nah, lain. Nah, sekarang eh, ini sebetulnya kenapa bisa? Karena sebetulnya seperti komputasi molekul juga gitulah pendekatannya ya. Nah, yang memerlukan perhatian pada apa, eh, eh, komput kimia anorganik komputasi adalah adanya peluang untuk melibatkan banyak elektron tak berpasangan. Ini yang membedakan betul-betul membedakan dengan organik. Kalau organik itu sederhana sekali. Semua berpasangan atau kalaupun tak berpasangan
paling radikal cuma 1 biji gitu ya. Biradikal bisa juga, cuma itu pun relatif jarang lagi dibahas di kimia organik itu biradikal kan. Reaksi biradikal misalnya itu sangat jarang kan. Jadi praktis kimia organik itu cuma apa yang sangat sering kalau di kuliah kimia organik dasar itu cuma molekul yang semuanya berpasangan dengan radikal sudah. Tapi kalau kimia mutasi ini kamu harus hati-hati betul ya. Jadi beberapa contohnya misalnya yang pertama itu adalah misalnya saja eh, senyawa komutasinya K4 FeCl6 misalnya dan K4 FeCN6. Coba saya tanya sekarang. Ini ada berapa elektron tunggal? Silahkan. Hmm? 4 ya, Pak. 4, betul. Ini yang berturut-turut memiliki 4 elektron. 4 dan berapa? Kalau yang keempat efisien 0 kan ya? Betul ya? Karena sianida itu ligan kuat sehingga Fe itu yang Fe2+ dalam hal ini yang dia adalah aslinya D6S2 tapi karena 2+, 4S2-nya hilang elektronnya akhirnya tinggal D6. D6 itu kalau dengan ligan kuat 6-6-nya itu menempati cuma 3 orbital kan? Gitu ya. Yang bisa dijelaskan dengan splitting orbital ya. Ya kan? Jadi nanti ada di tingkat yang di tingkat yang tinggi itu ada 2 gitu misalnya kalau oktahedral, misalnya untuk struktur hedral di sini ada itu, sedangkan di bawahnya ini kenapa kok jadi gitu gitu. Di bawahnya ada 3 gitu kan. Jadi gini kan. Nah, kira-kira gitu kan. Ini kalau tetrahedral, untuk tetrahedral terbalik ya. Untuk struktur tetrahedral terbalik gitulah ya. Artinya 3 di atas, 2 di bawah gitu kan. Nah, perhatikan di sini kalau untuk Cl itu ligan lemah. Kenapa coba ligan yang menyebabkan eh, kalau ligan lemah dia kan D6 ya. Jadi di sini sepasang, ini tunggal, 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 tunggal gitu kan. Jadi ada 4. Tapi kalau untuk yang sianida ini sepasang, 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 6-6-nya ada di bawah. Penyebabnya kenapa? Silakan. Mestinya tahu kan? Kenapa kalau klor 4 FeCl6 2 1 1 1 1. Sedangkan kalau sianida 2 2 2. Kenapa? Halo, come on. Kayak interaksi donor PEB-nya apa? Ya, interaksi ke antara eh, karena ada istilahnya pakai teori apa sih namanya? Teori
teori medan ligan dengan teori medan kristal ya. Karena interaksi antara pasangan elektron bebas pada ligan dengan orbital D tersebut, interaksinya kuat atau lemah. Kalau kuat itu akhirnya menyebabkan ini selisihnya jauh gitu kan ya, kayak sianida misalnya. Iya, jadi ini kenapa jadi apa? Ada kok ada ginian sih? Oh, ini kok kelihatan seperti garis. Kalau di save sebagai PDF mesti hilang nanti ya. Ya, mudah-mudahan bagus. Nah, contoh lain lah, misalnya senyawa yang tetrahedral, contohnya apa? NiCl4. Ya, NK2, NiCl4 gitu. Salah. Iya betul. Betul ya. Dan K2 NiCl. NiCl4 misalnya. Nah, jadi yang ini multiplisitasnya berapa? Sebentar. Tadi saya kalimatnya agak kurang jelas tadi ya. Kalau cyanida datang, ini terpisah jauh, ya selisihnya apa namanya? Ya splittingnya jauh. Karena jauh maka semua jatuh ke bawah. Akhirnya semua berpasangan gitu kan ya teorinya. Kalau Cl itu ligan lemah sehingga ini splittingnya kecil sekali. Kalau kecil dia akhirnya tetap di atas gitu, tidak sampai jatuh ke bawah. Jadi 2 1 1 1 1 gitu kan ya tadi. Nah, yang 4 ini berapa multiplisitasnya? Betul? 5 ya, Ini Pak. 5. Kalau ini multiplisitasnya berapa? 1. Tuh. Gitu ya. Jadi kalau untuk sis klor pakai multiplisitas 5, Cn pakai multiplisitas 1. Nah, itu yang menyebabkan kehati-hatian dalam komputasi anorganik itu lebih tinggi dibanding untuk organik. Karena organik biasanya satu aja semua nggak usah diubah-ubah umumnya ya. Untuk molekul stabil kecuali radikal jadi 2. Nah, sekarang ini berapa? Yang yang berturut-turut memiliki berapa dan berapa elektron tunggal? Berapa? 2 sama 0 berarti. Ya, karena NiCl4 Ni itu D8 bukan D6 ya. FeCONi kan lebih ke kanan 2 atom. Jadi D8S2. Kalau ini 2 plus jadi D8-nya saja karena S2-nya keluar. 4S2 keluar tinggal 3D8. Kalau 3D8 itu di 5 orbital itu dua 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 satu satu gitu ya. Ya kalau 8 itu 2 2 2 1 1. 6 tambah 2 kan. Itu kalau Cl. Tapi kalau Cn splitnya itu lebih besar, tapi 2 di atas, eh, 2 di bawah, 3 di atas gitu ya. Sehingga tapi lebih rumit, sebetulnya lebih rumit, tidak cuma itu ya. Kalau kalau untuk yang bujur sangkar ini itu, jadi saya ulangi, kalau Cl itu ligan lemah sehingga dia 2 2 2 1 1 gitu kan ya. Tapi terbalik jadilah tetrahedral gitulah ya. Jadi pokoknya di atas ada satu, tapi ini terbalik jadi saya gambar lagi aja lah ya. Jadi eh, di atas 3, di bawah
2. Itulah ya, kira-kira begitu kan. Jadi kalau Cl ini 2, 2, 2, 1, 1. Tapi kalau Cn karena bujur sangkar ini split lebih jauh. Nanti kamu baca kembali lah persisnya gimana. Tapi intinya akhirnya semua jatuh ke bawah sehingga ada satu yang kosong di atas. Ya, jadi akhirnya empat-empatnya ada 4 yang berpasangan. Kalau yang Cl itu cuma 3 yang berpasangan, 1, 2, 3. Lalu ini tunggal-tunggal, gitu ya. Jadi ini memiliki 2 dan itu sehingga cara ngitungnya juga beda. Dan ini 0 ya, elektron tunggal. Multiplisitasnya beda. Nah, contoh lain oksida misalnya. Oksida MgO tidak punya spin. Artinya spinnya 0. Ya. Tetapi oksida FeO O-nya 2 minus. Kalau 2 minus pasti semuanya berpasangan ya. Karena orbital 2p-nya akhirnya penuh gitu kan. Penuh semua artinya semuanya saling berpasangan. Sedangkan Fe-nya memiliki berapa? Nah, ini tergantung FeO-nya itu kan dibahasnya sebagai nanopartikel. Memiliki 4N elektron tunggal. Kira-kira kenapa kamu saya sebut 4N? Halo? Karena tadi nanopartikel ya, Pak. Saya masih Iya, milih. karena Fe-nya bisa Fe-nya 2, O-nya 2. Masing-masing Fe itu kan D6 punya 4 elektron tunggal kan ya. Jadi Fe2O2 misalnya, itu klaster atom ya. Kalau Fe2O2 ya 8, 4 kali 2 kan. Kalau Fe3O3 bisa Fe4O4 dan sebagainya gitu ya. Jadi memang bisa 4N elektron tunggal. Dan Fe2O3 karena Fe-nya misalnya 13 nih. Memiliki N itu eh, nanti sebelum saya dengan N adalah jumlah ion besinya ya. Apakah besi 2 atau besi 3. N. Nah, ini memiliki berapa N elektron tunggal? 5 berarti ya. 5 betul karena 13 kan ya. Fe-nya 13. Jadi bukan hanya 4s2-nya yang keluar dari 2 3D-nya juga keluar 1 jadi punya 5. Jadi di sini nanti punya 5N elektron tunggal ya. Tergantung berapa banyak si Fe-nya. Jadi kalau FeO punya 4N elektron tunggal, kalau Fe23 punya 5N elektron tunggal. Jadi ini yang harus hati-hati. Jadi kimia organik dan kimia anorganik terutama salah satu yang perlu kamu perhatikan adalah adanya elektron yang tidak berpasangan yang jangan sampai salah di multiplisitas gitulah ya. Itu saja dulu contohnya. Nah, sekarang sebetulnya bagaimana kalau kita tidak tahu apakah ligan X min misalnya, minnya di atas maksudnya, berupa ligan kuat atau ligan lemah. Coba misalnya untuk K4 Fe X6 gitu ya. Gimana kita akhirnya tahu dia ligan kuat atau ligan lemah? Ada yang bisa misalnya apa ya, OH- misalnya gitu ya, membentuk kompleks atau apalah. Ada yang bisa menjawab? Dari kalau saya cari dari pemisahan energi medan kristalnya ya, Pak. Iya, cuma masalahnya
Justru kita misalnya belum tahu belum belum tahu karena X-min ini misalnya kompleks ini dengan ion negatif ini belum pernah dicoba misalnya. Gimana dong? Dulu saya pernah belajar, tapi mohon koreksi ya Pak. Dulu tuh Ya. kayak kalau ligan lemah tuh dia uh, donor elektron yang apa ya bentuknya? Sebentar. Do- yang ada yang pi donor, ada yang sigma donor gitu Pak. Terus yang kuat yang bagaimana? Kira-kira. Ya, masalahnya adalah itu secara enaknya komputasi kita teorinya bisa belakangan. Teorinya bisa belakangan setelah kita buktikan dari komputasi. Lalu kita menalar kira-kira apa yang masuk akal gitu. Itu enaknya komputasi. Jadi kira-kira gimana kalau komputasi nalarnya ditunda? Kita lakukan saja dulu komputasinya. Gimana? Kalau dari komputasi berarti bisa dicek dari homolumonya ya Pak. Bukan, bukan begitu. Kalau homolum kan lebih untuk kalau dia menyerap sinar UV, mana yang butuh UV lebih frekuensi lebih tinggi, mana lebih rendah. Tapi ini masalahnya bukan masalah UV yang diserap, tapi masalahnya molekulnya. Yang molekul yang benar itu yang elektronnya 4. Jadi ada kemungkinan, sebagai catatan kan, ada kemungkinan jumlah elektronnya, tunggalnya 4 atau 0 kan ya? Artinya multiplisitas tadi berapa dengan berapa? Berapa dan berapa? 5 sama Dan 1. satu gitu kan? Gampang sekali nih. Coba mikir sebentar. Untuk menjawab, akhirnya sebetulnya X itu ligan lemah atau ligan kuat sih? Kalau Sedangkan dari X, apa? orbital energinya, Energi keseluruhan, tidak dalam bentuk orbital homolumonya, bukan dalam bentuk orbital, tapi energinya, energi keseluruhan itu maksudnya yang seperti di sini itu kan. Yang ada di sini ini kan energi keseluruhan yang kalau di output or K dot out itu adanya di SCF energi ya, SCF energi. Sebelum di disempurnakan dengan tambahan zero point energi, terusnya menjadi entalpi, menjadi apa dan lain-lain lah ya. Ini energi molekul keseluruhan jadinya. Jadi gimana caranya, tekniknya untuk mengetahui dia ligan lemah atau ligan kuat? Ini ada sekian belas orang, kira-kira gimana? Jangan-jangan ada yang sudah terpikir. Dari spinnya. Masalahnya kan kita tidak tahu spinnya itu total 2 atau 0. Apakah itu dia tunggal-tunggal atau dia berpasangan, saling berpasangan. Apa yang harus kita lakukan gitu lah. Supaya kita tahu X itu lemah atau ligan lemah atau ligan kuat. Jadi pertanyaannya saya ulang. Di sini kan sudah ditulis nih. Kita tidak apakah ini. Sampai intinya adalah apa yang harus dilakukan agar kita akhirnya tahu bahwa X itu ligan kuat atau ligan lemah. Gimana? Ini terakhir nih sebelum kita tutup. Gampang sekali. Gampang. Hmm? Belum ada yang terpikir. Jangan pakai teori yang misalnya tadi ada memang
donor elektron, kalau kolektivitasnya bagaimana, lalu dia ada ikatan apa, ikatan yang rangkap 3 atau apa, ada faktor dan lain-lain lah. Tapi kita tidak perlu kita mikir dulu, mikirnya belakangan setelah komputasinya keluar. Ada yang tulis tadi dari spinnya, ada yang bilang tadi dari teori ligan kuat, ligan lemah. Gini saya kasih tahu lah ya, ini udah habis waktunya nih. Gampang. Ini pertanyaan ya. Jawab, lakukan. Iya dari DFT betul. Terus gimana? Apa yang dilakukan? Enggak ngelihat muatan molekilnya. Kan kita ingin tahu mana ligan kuat, mana ligan. Bukan mana ligan kuat, mana ligan lemah. Apakah X-min ini ligan kuat atau ligan lemah? Belum tuh. Betul sekali itu Puspa. Iya, jadi lakukan 2 perhitungan dengan multiplisitas yang berbeda. Ya kan, gitu aja. Yaitu 5 dan 1. Jadi dua-duanya dilakukan. Catat energinya, bandingkan gitu kan. Puspa akhirnya tak dapat jawabannya gitu saja. Jadi kesimpulannya, misalnya energi yang multiplitas 5 itu lebih rendah daripada yang multiplitas 1. Kan bisa dibandingkan, yang satu minus 600,818, yang satu minus 600,75 sekian, misalnya gitu kan ya. Ternyata ini yang lebih rendah. Kesimpulannya dia ligan lemah atau ligan kuat? Ya, silahkan, cepetan. Ligan lemah atau ligan kuat? Kalau ternyata yang multiplicitas 1 itu energinya lebih tinggi. Sedangkan yang multiplicitas 5 lebih minus, lebih rendah. Jadi, gimana? Puspa, gimana Puspa? Mana dia kesimpulannya ligan lemah atau ligan kuat kalau yang ini yang lebih rendah? Kalau kita tulis multiplicitas 5 ternyata dapat energi lebih minus. Kalau pakai multiplicitas 1 jadi yang tadi 600 min 600,818, yang satu min 600,75 misalnya ya. Yang min 818 itu ternyata untuk yang multiplicitas 5. Yang multiplicitas 1 yang min 600,75 sekian. Lemah atau kuat? Cepetan. Enggak, maksud saya hasilnya gini. Yang misalnya hasilnya adalah ketika multiplicitas 5 memiliki energi, misalnya ini contoh saja ya, energi min 600,818 Hartree gitu ya, satuannya yang multiplicitas 1 memiliki energi 600,756 misalnya. Ini sama-sama pakai X ya, cuma eh, bedain multiplicitas saja, diaturkan X lalu X Y Z lalu muatannya dulu ya 0, bukan 0 ya. Hati-hati bukan 0 tapi berapa? Min 4. Min 4. Jadi yang kamu hitung nanti, yang kamu hitung jangan K4 FEC6. Kamu hitung cuma ini aja, yang ini aja. Saya sudah sebut di atas, ion pasangannya tidak diikutkan. Jadi yang walaupun kita ingin tahu kestabilan K4 FEX6, yang kita hitung cuma FEX6-nya saja. Kita ngegambar ini saja. Ya, tapi nanti muatannya jadi min 4 karena K kan plus 4. Masing-masing plus 1. Jadi ini nanti muatannya min 4, lalu multiplicitasnya 5. Yang satu
ditulis angka 5-nya diganti. Ya maksud saya begini kan. Eh, bintang X, Y, Z min berapa tadi? Min 4. Lalu satu lagi. Oh, ini 5 misalnya, yang satu lagi di inputnya bintang X, Y, Z min 4-nya tetap karena satu gitu kan ya. Ini beda input filenya kan. Yang satu ini, yang satu ini. Ternyata hasilnya ini. X simpulannya ligan X-nya itu ligan lemah atau ligan kuat. Maka ligan X min adalah ligan. Nah, itu maksudnya. Bukan angka. Nah, Eka masih salah. Masih salah. Iya, energi yang lebih rendah, spin state yang lebih stabil. Iya, artinya dia ligan lemah atau ligan kuat, Surya. Wah, udah jam berapa? Ligan kuat ya Pak. Kan bisa juga hasilnya begini. Kan itu jika ya. Bisa juga hasilnya, misalnya ini. Multiplikasi memiliki energi ini, yang ini melesat 1, itu misalnya. Gitu kan ya. Ya, beda. Kita belum tahu nih, kan tergantung kita lakukan komputasi, optimasi geometri ya. Keluarnya bagaimana. Kita belum tahu nih, tapi kita baru tahu setelah kita lakukan komputasi kan. Yang ini kesimpulannya apa? Maka kita tulis ulang ini. Kok, kok, kok belum dapat ini idenya. Belum dapat nih. Nih, kan? Puspa gimana Puspa tadi? Yang menemukan jawaban bahwa kita lakukan aja yang 5 dan yang 1 lalu bandingkan SCF energinya. Untuk yang ini gimana Puspa? Simpulannya X-min-nya ligan apa? Ligan kuat, Pak. Ini ligan kuat. Coba kita tulis dulu. Jadi kalau yang atas ini ligan lemah kita maksudnya. Betul? Atau terbalik? Hmm? Karena di sini yang lebih stabil yang atas atau yang bawah yang lebih stabil? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, Pak. Apa? Yang atas dong. Kan minus depannya. Iya kan? Ini Yang lebih atas stabil. ligan kuat Pak. Jangan begitu. Bukan begitu, Ligan. Bukan begitu cara berpikirnya. Ini yang atas ligan kuat. Enggak, maksud saya ini dengan ini mana yang lebih stabil ini kan? Karena lebih negatif kan? Makin minus yang Iya Iya, Pak, benar betul. Pak. Sekarang yang ini mana yang atas dengan yang pertama dan yang kedua mana yang lebih stabil? yang 1 multiplisitas 1 Iya, yang multiplikat 1 yang lebih stabil karena dia min 601, yang ini min 600. Ini kan lebih minus kan? Jadi yang multiplikas 1 yang lebih stabil. Kalau yang ini multiplikas 5 yang lebih stabil. Sedangkan multiplikas 1 lebih stabil, multiplikas 1 itu artinya apa? Multiplikasi. berpasangan elektronnya. Semua elektron berpasangan. Itu yang lebih stabil. Artinya ligannya kuat atau lemah? Kuat. Kuat. Wah, gitu. Mudah-mudahan logikanya udah masuk nih. Kalau ini dengan ini, yang stabil yang mana? Yang multiplitas 5. Multiplikas 5. Sedangkan kalau 5 itu artinya elektronnya tunggal-tunggal-tunggal atau berpasangan? Tunggal. Tunggal-tunggal. Kalau tunggal-tunggal-tunggal itu artinya ligan lemah atau kuat? Lemah berarti Pak. Lemah. Nah, akhirnya kesimpulannya makanya di sini lemah gitu. Ya paham Pak.
Paham ya? Oke. Iya, tapi jadi jawaban Puspa betul. Mudah-mudahan bukan nerka itu tadi Puspa. Ngomong jawabannya. Ini ligan kuat. Oke, udah paham ya? Saya bagikan nanti ininya. Jadi nanti sekarang fokus kalau untuk praktikumnya selesaikan dulu yang apa? Yang nanopartikel. Nanti ini yang baru belakangan minggu depan saya sampaikan praktikumnya seperti apa. Oke, itu dulu. Terima kasih. Yuk. Pak, maaf, mau Ya. tanya Pak, berarti yang deadline untuk laporan nanoscience kapan Pak? Yang nanoscience bisa nggak seminggu kira-kira? Paling lambat sekali. Berarti di hari Selasa lagi dikumpulkannya, Selasa Ya, depan. Selasa Iya bisa Pak. ya. Jadi dalam seminggu lah. Walaupun saya akan sangat apa? Kamu akan lebih tenang kalau kamu bisa buat target Jumat malam itu jam 23 itu sudah dikumpulkan gitulah buat target ya. Tapi Oh, dalam seminggu aja lah ya. Oke. iya soalnya kami ada ujian juga sih Pak, masih ada UTS ini yang belum selesai. Oh, oke. Iya. Ya udah, jadi kalau gitu nanti minggu depan aja ya. Ya udah, Oke. berarti pakai Google Drive yang kemarin lagi aja kali Pak ya, Ya, boleh, linknya. boleh. Ya. Ya udah, oke Pak. Atau maaf, kalau sempat. Iya, ya, silakan. tapi minggu depan tanggal merah deh, Pak. Kita Oh iya, maaf, tanggal merah Pak. Ya, Waisak Pak. betul, betul. Itu Waisak terus di-extend sampai Selasa ya. Sebetulnya Iya Pak, Senin tapi di-extend sampai Selasa. di kalender 13 merah juga. Iya, betul, betul. Jadi kalau gitu ya terpaksa kita ganti ke hari lain. Ini kalau kok tidak diganti nggak selesai nanti untuk yang bio. Kapan enaknya diganti? Nanti kita diskusikan dulu boleh nggak Pak? Nanti Boleh, saya boleh. informasikan di Oke, WhatsApp. oke. Ya, untuk hari penggantinya Pak. Ya, oke. Saya kira itu dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Yuk. Ya, Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. makasih, Bapak.